Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pasca kebakaran SD Negeri 26 Talamau, murid-murid belajar di tempat parkir motor. Fasilitas umum di pesisir selatan tak ramah untuk penyandang disabilitas. Banyak fasilitas umum di pesisir selatan yang tidak ramah pada penyandang disabilitas. Salah satunya trotoar di sepanjang Jalan Ilyas Yakub Painan yang masih banyak hambatan bagi penyandang disabilitas. Hal itu merupakan kesimpulan dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Pesisir Selatan yang memeriksa sejumlah fasilitas umum yang ada di Kota Painan pada akhir tahun lalu. Penyandang disabilitas ini melakukan riset pada 5 fasilitas umum yang ada di pesisir selatan, yakni pada Taman Spora Painan, Masjid Akbar Baitur Rahman, Kantor KUA 4 Jurai, Bank Nagari Painan, dan trotoar yang ada di sepanjang Jalan Ilyas Yakub Kota Painan. 2 bulan setelah melakukan riset, hasilnya diserahkan kepada Bupati Pesisir Selatan. Baik kami yang menyuarakan, bagi juga pengambil keputusan pemangku kepentingan ini menjadi acuan nanti adanya pembangunan infrastruktur di kabupaten kita ini yang akan dibangun, yang sudah dibangun, dan nanti evaluasinya melibatkan kita karena ini merupakan isu yang lintas sektoral yang harus ada. Bupati Pesisir Selatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PPDI yang telah melakukan riset ini dan akan menjadikannya sebagai rujukan dalam pembangunan infrastruktur di Pesisir Selatan. Tadi sudah sampaikan bahwa kami berterima kasih dengan kegiatan yang dibayar oleh PSID, sehingga kami mendapat satu gambaran melalui riset aksi yang dilaksanakan oleh kawan-kawan PPDI tentang kebijakan ke depan yang akan mengakomodir kebutuhan saudara-saudara kita dari disabilitas. Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia mengatakan, sesuai dengan mandat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas mempunyai hak atas kesetaraan layanan publik. Banyak hal yang harus kita evaluasi dan refleksikan bersama. Bahwa ada loh warga pesisir selatan yang namanya penyandang disabilitas. Yang tentunya ketika berbicara mandat undang-undang mempunyai hak atas kesetaraan layanan publik, kesetaraan hak, dan seterusnya. Itu mungkin yang perlu kami apresiasi dari Komisi Nasional Disabilitas. Terkait fasilitas umum yang tidak ramah penyandang disabilitas, Bupati berjanji untuk memperbaikinya agar ramah bagi penyandang disabilitas. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Kasus pencabulan sesama jenis kembali terjadi di Pariaman. Pelakunya adalah seorang lelaki Parubaya dan berusia 53 tahun. Dan korbannya seorang pelajar SMP yang masih berusia 15 tahun. Polisi menangkap pelaku setelah ibu korban melaporkan kasus pencabulan yang menimpa anaknya. Keterangan polisi pada Selasa siang, modusnya pelaku mengajak korban pulang bersama dengan sepeda motor karena kasihan dengan korban yang berjalan kaki. Korban awalnya ragu karena tidak kenal dengan pelaku. Namun setelah dibujuk-bujuk dengan dalih satu arah, akhirnya korban mau berboncengan dengan pelaku. Namun di tengah jalan, korban kembali dibujuk untuk singgah di sebuah warung di lokasi objek wisata Pariaman. Korban ditawari akan diberi uang dan dibiayai sekolahnya hingga taman, asalkan mau meladeni nafsu bejatnya.
Korban mencoba melawan, namun kalah tenaga. Di dalam warung di pinggir jalan itulah korban dicabuli. Tak terima dengan perlakuan ini, korban menceritakan kejadian ini kepada ibunya, yang kemudian melaporkannya ke polisi. Perbuatan itu terjadi sampai dengan selesai. Atas kejadian ini, setelah pulang, korban menceritakan kepada orang tuanya, dan atas kejadian ini orang tua korban yaitu ibunya datang untuk melapor ke Polres. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita pakaian korban dan pelaku sebagai barang bukti. Pelaku dijerat dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Seorang emak yang ban kendaraannya digembosi, adu mulut dengan petugas Dinas Perhubungan di Jalan Perintis Kemerdekaan Padang, hari Rabu. Emak ini protes karena ban mobilnya digembosi. Padahal dia hanya parkir sebentar saja karena ada urusan di sebuah instansi pemerintah. Namun petugas dengan tenang dan memberikan penjelasan karena parkir di badan jalan yang ada di pelang larangan. Selain mobil, petugas juga menggembosi ban sepeda motor yang banyak parkir di atas trotoar. Sebab trotoar berfungsi untuk pejalan kaki dan bukan tempat parkir sepeda motor. Penertiban dilakukan oleh petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan SK4 terhadap kendaraan yang parkir sembarangan. Selain menggembosi ban mobil dan sepeda motor, petugas juga mengenakan denda kepada pemilik kendaraan. Selain itu, kendaraan yang ditinggal pemiliknya berhari-hari diderek petugas ke kantor Dinas Perhubungan Padang untuk diberikan sanksi lebih lanjut. Ya betul, kegiatan ini akan kita lakukan terus-menerus, ya karena inilah fungsi kita sebagai pengawasan terhadap lalu lintas. Ya artinya kalau tidak kita tertibkan terus-menerus, kalau kita pembiaran, nah ini tetap akan berkembang terus. Ya, parkir liar ini. Penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya ini akan terus dilakukan petugas. Alfi melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.